Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi saudaraku Jumat Legi ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini adalah weton Jumat Legi ya. Mimpi ya. Mimpi gangguan ya. Bukan mimpi gangguan ya. Tapi kalau Anda mimpi dua mimpi ini, terus ekonomi Anda berantakan, maka positif. Itu adalah petunjuk Anda sedang terkena gangguan sihir. Ya. Nah, ketika Anda mimpi ini, kondisi Anda itu sulit ya, pokoknya sulit cari uang. Entah Anda itu diserang kesehatan Anda, entah Anda itu ya tidak punya pekerjaan gitu ya. Melamar kemana-mana itu tidak dapat, atau Anda punya usaha itu tidak laku, misalnya dodolan bakso gitu, tidak laku, setiap hari tidak laku ya, selaku tapi tidak seperti biasanya gitu, tidak seperti pada umumnya gitu. Ya, pokoknya ekonomi itu semakin hari bukan semakin baik ya, tapi semakin menyusut. Dan Anda mimpi dua hal ini ya. Ketika di pagi hari Anda itu malas ya, malas untuk bekerja, malas untuk beraktivitas, pinginnya mek turu mangan, malas ibadah, maka bisa jadi Anda terkena gangguan sihir. Mimpinya adalah mimpi bekerja. Anda mimpi bekerja di tempat yang Anda itu sudah keluar gitu ya. Mimpi bekerja di tempat yang Anda sudah keluar dari perusahaan itu, dari tempat kerja itu. Ya. Di dalam mimpi itu sewenang Anda, pokoknya senang. Ketemu dengan teman-teman Anda, ketemu dengan bos Anda yang baik dan sebagainya. Tapi ketika Anda terbangun, itu baru Anda sedih. Ternyata itu adalah mimpi. Dan ketika Anda mimpi ini, itu kondisi lahiriah ya, kondisi lahiriah Anda itu, ekonomi Anda itu berantakan wis. Ya, itu positif ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mimpi sekolah. Padahal Anda sudah lulus 10 tahun yang lalu. Tiba-tiba ngimpi sekolah SMA misalkan. Wes ketemu dengan teman ya sewenang ya. Tapi kalau mimpi sekolah ini ya, itu Anda tidak lulus ya. Ada sesuatu yang tidak enak gitu loh. Kalau yang bekerja tadi enak, tapi ketika Anda bangun tidak enak. Ya, paham ya? Ketika Anda tertidur mimpinya itu enak, ketemu dengan bos, curhat, wis ngopi ambek kancane, ya, petangkringan di warung kopi misalkan. Nah, sewenang wis pokoknya pada saat mimpi bekerja itu. Tapi ketika Anda terbangun, Anda kecewa karena itu hanya sebuah mimpi. Ya. Yang kedua, mimpi sekolah. Di dalam sekolah itu Anda tidak enak. Ya, tidak lulus lah. Ya. Ini juga saya alami ya teman-teman ya, bertahun-tahun mimpi dua hal itu gitu loh. Jadi saya bisa cerita gitu. Ya. Dan waktu itu saya mimpi sekolah ya, bimbingan tesis ya. Ya, yang pertama itu mimpinya dua kali mimpi saya ya. Maksudnya dua kali peristiwa, tapi mimpinya berkali-kali gitu loh ya. Peristiwa saya waktu S1 dan S2. Waktu S1 itu mimpinya saya itu tidak bisa ambil KRS banyak itu kan, tuh rencana studi banyak itu tidak bisa. Karena KHS-nya, kartu hasil studinya itu tidak bagus gitu. Ya, bos saya kecewa. Ya, itu yang terjadi. Saya kecewa, nggak bisa ambil 24 SKS gitu. Kalau IPK minimal 3,5 itu bisa ambil 24 SKS. 24 SKS ya. Sehingga bisa lulus S1 itu
ya paling cepat 3,5 tahun gitu. Itu bisa diambil ketika IPK-nya 3,5 ke atas. Lah IPK saya di bawah 3 gitu loh ya. IPK saya di bawah 3. Saya kaget. Di dalam mimpi itu saya kaget. Loh, perasaan saya kuliah itu IPK saya itu di atas 3 semua. Nggak ada di bawah 3 itu, nggak ada. Ya. Baru terjaga. Oh ternyata hanya mimpi. Nah coba bayangkan. Ya, mimpinya ndak enak, tapi ketika bangun kita lego. Karena apa? Oh kita sudah lulus kok. Kok ngimpi sekolah sih? Yang kedua itu mimpi S2. Ya. Saya itu bimbingan sama dosen saya, dicorek-corek gitu ya. Ya. Disertasi saya ya. Rencana disertasi saya itu ya, bimbingan disertasi. Ya. Tesis kok disertasi. S2 tesis ya. Tesis saya itu dicorek-corek. Ya, pada saat itu saya sadar loh, bukannya dosen saya ini sudah meninggal dunia gitu loh. Dosennya meninggal dunia ya. Setelah saya lulus beberapa tahun gitu meninggal dunia. Saya ingat di dalam mimpi itu saya sadar, loh bukannya dosen saya ini sudah meninggal dunia gitu. Kok nguji saya gitu loh. Ya kok dicorek-corek ikut tesis saya gitu. Akhirnya saya terbangun ingat loh bukannya sekarang ini sudah 2020 gitu loh. Saya lulus S2 2011 ya. Nah itu teman-teman. Jadi dua mimpi tadi ya. Kalau enggak S1 S2. Dan itu berkali-kali mimpinya. Dengan peristiwa yang beda-beda, tapi endingnya sama gitu loh. Konklusinya ya, kesimpulannya itu sama. Jadi ketika mimpi sekolah itu kita enggak lulus ya, garis besarnya seperti itu. Ketika kita mimpi sekolah kita enggak lulus. Tapi ketika kita sadar, kita senang karena apa? Itu sudah 10 tahun yang lalu. Ijazahnya juga ada. Loh saya sampai bangun ya, saya sampai lihat arsip ijazah saya. Loh bukannya saya sudah lulus S2 gitu. Bukannya saya sudah lulus S1 kok si KRS-an gitu. Nah itu teman-teman. Itu yang terjadi. Kalau bekerja tadi itu senang. Ya, misalnya kamu pernah pindah 5 perusahaan, maka bisa jadi kelima-limanya kamu akan mimpi. Tapi kesimpulannya mimpinya seperti itu. Sewenang di dalam perusahaan, tapi ketika kamu bangun itu hanya mimpi, kecewa. Ya, jadi dua hal ini ya. Nah, itulah tanda-tanda ya. Kalau mimpi yang ada hubungannya dengan sumbatan rezeki, itu sihir ya, dikirim orang gitu ya. Paham ya, teman-teman Jumat lagi ya. Ini saya mengeluarkan ya program garam untuk kerezekian ya, untuk masa 1 tahun ya. Garam kerezekian untuk masa 1 tahun, sama dengan kemarin ya, tahun kemarin juga untuk kerezekian ya. Tapi amalannya ini beda ya. Kalau kemarin amalannya agak keras ya. Yasin Fadilah, Hisib Yasin Fadilah, Hisib Falah, Sholawat Dalail Khairat ya, Wirid Sakron. Ya, ada 4 amalan untuk tahun 2025. Untuk tahun 2026 itu surat Al-Waqiah, surat Ar-Rahman, surat Al-Mulk, Hisib Falah, Sholawat Dalail Khairat, ada 5. Ada 5 amalan yang sudah saya tirakati mulai tanggal 1 kemarin ya. Ada beberapa yang sudah pesen ya, yang sudah saya kirim juga ada. Ya, silakan teman-teman Jumat lagi ya, kalau Anda mau pesen ya. Nanti tak kasih informasinya di postingan ya. Di postingan itu ya, bagaimana caranya. Yang pasti kirim saja nama alamat ya. Nama alamat lengkap ya. Nanti tak kasih nomor rekeningnya ya. Maharnya 100.000 plus ongkir ya. Jadi ongkirnya ini menyesuaikan ya. Pengiriman dari Pasuruan ya. Pengiriman dari Pasuruan. Ya mungkin nanti saya tutup seminggu ya.
seminggu sebelum lebaran itu saya tutup ya. Nanti buka lagi setelah lebaran. Tapi saya tirakati terus ya teman-teman ya. Tirakannya sampai ya. Jadi garam nanti itu saya akan transfer energi setiap hari sampai tahun 2026 akhir. Sama kayak kemarin itu ya. Jadi 1 tahun ya. Jadi supaya energinya itu terus bisa Anda gunakan ya setiap hari. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.